Perkenalkan, nama saya Yudhistira Arafi, NIM 24142011111008. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sistem yang berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa hasil metabolisme. Tanpa proses ini, tubuh tidak akan mendapat energi yang cukup untuk beraktivitas. Secara umum, sistem pernafasan manusia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu organ pernafasan bagian atas dan organ pernafasan bagian bawah. Keduanya bekerja sama agar udara dapat masuk dan keluar dengan baik. Organ pernafasan bagian atas. Organ pernafasan bagian atas terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, dan laring. 1. Hidung. Hidung adalah tempat pertama masuknya udara. Fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum diteruskan ke paru-paru. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan lendir yang menangkap debu dan kotoran agar tidak masuk ke saluran napas. 2. Rongga hidung. Udara dari lubang hidung akan melewati rongga hidung. Di bagian ini, udara bersentuhan dengan permukaan yang lembab dan hangat, sehingga lebih sesuai untuk masuk ke paru-paru. Rongga hidung juga membantu menyaring udara lebih lanjut. 3. Faring. Faring merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Faring berfungsi sebagai jalan udara menuju paru-paru, tetapi juga menjadi jalur makanan menuju kerongkongan. Agar makanan tidak masuk ke saluran nafas, ada struktur yang disebut epiglotis. 4. Epiglotis. Epiglotis adalah katup kecil dari tulang rawan yang menutup saluran napas saat kita menelan makanan. Fungsinya untuk mencegah makanan atau minuman yang masuk ke trakea dan paru-paru. Saat kita bernafas, epiglotis terbuka, tetapi saat menelan, epiglotis tertutup. 5. Laring. Laring disebut juga kotak suara. Selain berfungsi untuk menghasilkan suara, laring juga menjaga agar benda asing tidak masuk ke saluran pernafasan bagian bawah. Organ pernafasan bagian bawah. Organ pernafasan bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. 1. Trakea. Trakea disebut juga batang tenggorokan. Bentuknya seperti tabung yang tersusun dari cincin tulang rawan agar tidak mudah tertutup saat udara masuk dan keluar. Dinding trakea dilapisi lendir dan rambut halus yang disebut silia untuk membersihkan debu atau kotoran dari udara. 2. Bronkus. Trakea bercabang menjadi dua bronkus utama, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Masing-masing bronkus menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus berfungsi menyalurkan udara ke dalam paru-paru. 3. Bronkiolus. Bronkus kemudian bercabang menjadi saluran yang lebih kecil lagi yang disebut bronkiolus. Bronkiolus berfungsi mengatur aliran udara ke bagian terkecil paru-paru. 4. Alveolus. Di ujung bronkiolus terdapat kantung udara kecil yang disebut alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen dari udara akan masuk ke darah, sedangkan karbon dioksida dari darah akan dikeluarkan melalui alveolus saat kita mengembuskan nafas. 5. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernafasan yang berada di rongga dada. Manusia memiliki dua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura.
yang melindungi paru-paru dan bantu pergerakannya saat bernafas.